Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan belajar lagi melalui media pembelajaran online, karena kita harus mendukung upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan kita untuk bisa berkumpul bersama. Semoga keadaan ini bisa cepat berlalu dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali mengenai proses fotosintesis. Masih ingat tentang proses fotosintesis? Apa itu proses fotosintesis? Oleh karena itu, mari kita simak video berikut ini. Proses fotosintesis. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai proses fotosintesis. Diharapkan setelah menyaksikan video pembelajaran ini, kalian mengetahui proses fotosintesis dan juga apa saja yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Mari kita lanjutkan video berikut ini. Sebetulnya, apakah kalian sudah mengetahui proses fotosintesis itu? Mari kita simak. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan, makhluk hidup dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah autotrof, yang berarti makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Kemudian makhluk hidup heterotrof, yang berarti makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk hidup tipe ini harus mencari sumber energi berupa makanan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam setiap hari. Kali ini, proses fotosintesis hanya terjadi pada tumbuhan hijau. Suatu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida adalah pengertian dari proses fotosintesis dengan skema sebagaimana berikut. Air ditambah karbon dioksida dengan bantuan cahaya matahari akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen oleh zat hijau daun yang membantunya, karena proses fotosintesis terjadi pada daun. Untuk skemanya bisa dilihat pada gambar ini. Matahari membantu proses fotosintesis dan juga zat hijau daun yang kita kenal dengan klorofil, kemudian ditambah karbon dioksida dan air, serta garam mineral yang ada di dalam tanah yang diserap oleh akar, kemudian dialirkan ke daun yang akan menghasilkan glukosa atau nantinya juga ada karbohidrat dan juga ada oksigen. Kemudian tumbuhan hijau dapat membuat makanan sendiri karena bantuan klorofil. Nah, ini adalah penampang daun. Penampang daun ini adalah ilustrasi. Di dalam daun ini terdapat bermacam-macam. Mulai dari kutikula lembar paling atas, kemudian ada jaringan epidermis atas, ada jaringan palisade, ada sel bunga karang atau spons yang mengandung air di sini. Kemudian ada sel penjaga, ada stomata di sini, lubang daun. Gunanya adalah untuk bernafas. Karena daun juga makhluk hidup, membutuhkan karbon dioksida, bukan oksigen ya. Kemudian ada membran kutikula, ada epidermis bawah, dan juga ada jaringan xilem dan phloem. Selanjutnya, pada proses fotosintesis itu bisa dilihat pada skema gambar berikut ini. Cahaya matahari sumber energi utama dalam proses fotosintesis, membantu daun untuk melaksanakan proses fotosintesis itu. Nah, di dalamnya di sini sudah terpampang gambar ilustrasi di dalam isinya sebuah daun melaksanakan proses fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen hasil fotosintesis dilepaskan ke udara guna untuk makhluk hidup bernafas. Sedangkan karbohidrat akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh phloem dan akan disimpan.
Penyimpanan hasil fotosintesis dilaksanakan oleh tumbuhan baik di seluruh tubuh tumbuhan mulai dari akar. Contohnya di sini ada umbi, ada wortel, ada ketela juga dan juga bengkuang contohnya. Sedangkan proses penyimpanan yang ada di batang misalnya seperti tebu. Kemudian proses penyimpanan yang lain ada di daun dan bunga, juga ada di buah dan biji. Contohnya seperti gambar berikut ini. Sampai sini apakah anak-anak sekalian sudah paham mengenai proses fotosintesis dan juga hasil yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu sendiri? Catatan untuk kita semua, karena kita sangat butuh dengan adanya tumbuhan, maka sudah selayaknya kita menjaga dan melestarikannya. Upaya ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Semoga kita bisa melaksanakannya dan kita juga bisa menjaga keseimbangan alam dengan Bagaimana tentang video tadi? Semoga mudah untuk dipahami. Mari kita selalu belajar untuk diri kita dan untuk masa depan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.